91020 dari Program Studi Penjualan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Alivia Kusumawardani dengan NIM 2115109011070 dari Program Studi Penjualan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kenalkan, saya Niko Ciananta dengan NIM 2115109011072. Kehidupan tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah sendiri merupakan suatu kenyataan tentang keadaan yang belum sesuai yang diharapkan. Masalah sendiri dapat diartikan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang bingung. Terdapat jenis dari masalah. Yang pertama, masalah menurut ekologi manusia, dan ada juga masalah karena lingkungan hidup. Yang pertama, untuk ekologi manusia sendiri ini terdapat 3 masalah diantaranya. Yang pertama, ini ada kemunduran kerusakan lingkungan. Yang kedua, kemunduran kualitas dan kuantitas lingkungan hidup, sumber daya, kawasan, ataupun tata ruang. Dan yang ketiga, adanya kerusakan dikarenakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Dalam lingkungan hidup ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, karena kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh bencana alam. Yang selanjutnya, adanya lingkungan hidup yang dirusakkan oleh ulah manusia, yang mana dalam ulah manusia ini sendiri terbagi menjadi 3. Ini ada kerusakan tanah, kerusakan air, dan juga kerusakan udara. Untuk kerusakan tanah ini sendiri biasanya diakibatkan karena adanya penumpukan dari bahan-bahan plastik ataupun logam yang akhirnya mengendap di tanah dan merusak unsur hara yang ada. Selanjutnya, yang kedua yang ini biasa terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang membuang air bekas cucian piring ataupun baju ke sungai. Selanjutnya, yang ketiga, kerusakan lingkungan udara yang ini disebabkan karena adanya penggunaan kendaraan bermotor ataupun asap rokok yang sangat banyak di Indonesia, sehingga itu dapat menyebabkan global warming. Salah satu contoh kerusakan yang disebabkan oleh alam adalah gempa bumi. Gempa dengan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah laut di dekat Taiwan. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami. Gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Banten pada Rabu pagi. Belum ada laporan kerusakan, tetapi guncangan gempa terasa hingga sebagian Jawa Barat, Bandung, Jakarta Selatan, Depok. Belum dilaporkan adanya korban jiwa ataupun korban luka-luka dampak dari gempa Kabupaten Garut saat ini. Gempa bumi sendiri adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam kerak bumi. Gempa bumi ini seringkali menyebabkan kerusakan fisik yang serius seperti runtuhnya bangunan dan jembatan, serta mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Selain itu, gempa bumi juga dapat memicu bencana alam lainnya seperti tsunami jika terjadi di bawah laut. Ya, gempa bumi. Gempa bumi sendiri merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh aktivitas di dalam bumi sendiri. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Ancaman bahaya gempa bumi ini dapat tersebar hampir seluruh wilayah kepulauan di Indonesia, baik dalam skala kecil maupun skala besar yang bersifat merusak. Terdapat beberapa penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, adanya pergeseran lempeng tektonik. Yang kedua, aktivitas gunung Merapi dan aktivitas manusia. Untuk aktivitas manusia ini dapat terjadi pada saat adanya peledakan bom dan aktivitas pertambangan. Cara menyelamatkan diri dari gempa yang pertama yaitu cari tempat aman. Yang kedua, ikuti prosedur evakuasi. Yang ketiga, jangan panik.